Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Tafsir At-Tanwir pada ayat ke-44 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitaba afala ta'qilun. Dan ayat ke-45 dilanjutkan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid At-Taqwa Kroman yang insyaallah kita semuanya diberikan Allah keberkahan dan rahmat pada pagi hari ini karena senantiasa dikuatkan oleh Allah, ditetapkan hati kita untuk senantiasa bermuwajjah, bertaqarrub kepada Allah. Salah satunya adalah dengan menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, ini lebih baik daripada dunia seisinya. Alhamdulillah, kita ini pagi-pagi sudah mendapatkan kebaikan yang kebaikan itu sendiri nilainya lebih dari dunia dan isinya. Alhamdulillah. Sehingga kalau enggak diawali dengan sholat subuh begini, rasanya kalau orang yang tidak beriman mungkin masih berharap apa yang saya dapatkan hari ini. Tapi kalau orang beriman, pagi harinya, bangunnya, lantas kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh dan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, mereka sudah mendapatkan kebaikan yang ada di dunia ini beserta isinya. Nah, pada ayat ke-44 surah Al-Baqarah dikatakan Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna nasa, apakah engkau ini tidak sadar memerintahkan orang lain atau takmuru, meminta orang lain, an-nasa, yakni manusia-manusia itu, bil birri, untuk melakukan atau menjalankan kebaikan, untuk berbuat kebaikan. Wa tansawna anfusakum, tapi kamu itu lupa terhadap diri kamu. Sebenarnya ayat ini menyindir Bani Israel yang sebelum-sebelumnya. Pada ayat sebelumnya dikatakan mereka itu dengan mengubah atau dengan menyalin kebaikan dengan keburukan. Lantas ayat ini menegaskan dan menyindir sebenarnya yang dijadikan perumpamaan Bani Israel, tapi juga keberlakuannya untuk semua manusia, khususnya umat Islam. Atamuruna nasa, apakah engkau ini menghimbau, meminta, memerintahkan an-nasa manusia bil birri untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi engkau atau kalian itu melupakan diri kalian. Wa antum taslunal kitab afala ta'qilun, padahal kalian itu telah membaca, memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, karena khususnya pada Bani Israel ada mengetahui kitab Taurat yang telah diturunkan kepadanya. Afala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal? Kalimat terakhir yang kemudian
mengakhiri dari ayat ini, afala taqilun, apakah engkau tidak berpikir, itu memberikan satu sindiran yang sangat kuat. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu dibedakan dengan makhluk lainnya itu hanya dengan akal. Kalau terus kemudian ayat ini afala taqilun, apakah engkau tidak memiliki akal, maka sesungguhnya sungguh naif manusia itu. Sungguh kemudian mereka-mereka atau manusia-manusia itu adalah seburuk-buruknya makhluk karena lebih rendah daripada hewan itu sendiri. Karena tidak berakal. Afala taqilun, apakah engkau tidak memikirkannya atau tidak berakal tentang atau tidak berpikir tentang itu? Kalian itu sudah atau dalam ayat ini telah diturunkan kepada kalian sebuah kebenaran, telah diberikan petunjuk kepada kalian adalah bagaimana cara berpedoman dan berkehidupan. Maka termasuk kita-kita apabila hari ini sudah banyak petunjuk-petunjuk dari apa yang telah ditafsirkan, telah dimaknakan dari Al-Quran, namun kita masih tetap tidak menjalankan perintahnya, sesungguhnya kita masih termasuk orang-orang yang di dalam ayat ini. Afala taqilun. Nauzubillah, kalau kita termasuk daripada orang-orang yang ada di dalam sindiran Allah ini, maka sungguh sangat berbahaya. Kenapa? Karena dalam tafsir At-Tanwir dikatakan inilah yang kemudian menjadikan orang-orang itu lebih rendah daripada binatang itu sendiri. Maka dilanjutkan ayat tersebut dengan kata wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Maka ayat tersebut memberitahukan kepada Bani Israel dan juga kepada kita semuanya. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ini akidah kita yang kemudian selalu menjadi bab utama pembahasan dalam setiap kajian-kajian. Membersihkan akidah untuk selalu senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Namun bagaimana caranya? Bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan sholat. Maka sesungguhnya tertuang dalam surah As-Su'ara, alladzi yaraka khina takum, sesungguhnya Allah ini dan sesungguhnya Allah yang maha dari segala yang maha, yang memiliki alam semesta ini, itu melihat kondisi kita, setiap kita itu berdirikah, sujudkah, dudukkah. Maka ayat lainnya mengatakan dalam surah An-Najm, wa anna laysa lil insani illa ma syaa, sesungguhnya tidak akan didapatkan apa yang kemudian manusia itu kecuali yang diusahakan. Maknanya apa? Bahwa sesungguhnya wasta'inu bis sabri was sholatu, hanya bermohon kepada Allah lah yang kita upayakan itu kemudian mendapatkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sabar itu didefinisikan di sini sebagai salah satu hal yang dengan kalimat, yakni memenuhi sabar itu, sholat itu harus memenuhi dua unsur. Jika kita minta pertolongan kepada Allah dengan sholat, dan sholat kita itu harus dilakukan dengan sabar, maka sholat kita itu juga harus, dalam setiap sholat kita itu setidaknya menghadirkan dua hal. Sholat secara ruhaniyah dan sholat secara jasmaniyah. Jadi
sholat itu tidak hanya sekedar berdiri, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya itu. Tapi juga kemudian bagaimana agar ketika kita sholat itu, mulai dari awal hingga akhir, kita memiliki pemahaman tentang apa yang kita baca, apa yang kita lafadzkan, karena di dalam sholat itu bagian daripada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari sujud kita, rukuk kita, duduk di antara dua sujud kita, bahkan tahiyat akhir kita, tahiyat awal kita, juga semuanya mengandung daripada doa-doa yang kemudian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi mereka yang kemudian ingin meminta pertolongan dan juga mendapatkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan dengan sholat, sesungguhnya itu adalah perkara yang besar, karena tidak mudah. Tidak mudahnya kenapa? Karena ngapunten, sholat kita itu dalam kekhusyuan kita itu kita belum bisa atau masih jarang bisa menghadirkan ruhaniyah kita untuk sholat. Sholat subuh, Allahu Akbar, mari ini ngopi nang dia. Kita wonten apa mboten iki? Allahu Akbar, ini mari ini masak opo kanggo bapak yo. Sing ibu-ibu, sing bapak-bapak iki ketane wis kentekan iki imam itu suwene dan seterusnya. Itu artinya belum menghadirkan ruhaniyah kita dalam sholat kita. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala sesuatu yang ada di luar kendali kita maka sesungguhnya adalah milik Allah semata. Langsung dibuka dengan Allahumma ba'id baini wa baina. Ya Allah, jauhkanlah dariku. Yang kemudian minal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan perkara-perkara yang kurang baik itu antara timur dan barat. Itu luar biasa kan. Kalau kita kemudian mengartikan itu satu demi satu, terus kemudian kita renungkan, ya Allah jauhkanlah, terus kemudian ditambah lagi Allahumma silni minal ma'i wasal jiwal barat, dosa-dosaku ini tolong dicuci ya Allah dengan air salju dan yang adem. Artinya apa? Kita akan menjadi tenang. Apalagi kalau kita mengikuti imam yang kemudian kita memahami makna yang dibaca imam. Ayat-ayat yang dibaca luar biasa. Biasanya Ustaz Sulaiman ini memilih ayat-ayat yang sesuai sekali dengan tema ceramah saya, nggak tahu kenapa, padahal juga nggak janjian itu. Tadi juga sesuai dengan tema ceramah ini. Salah satu ayatnya, ayat yang rakaat pertama tadi, agar kemudian kita kembali kepada Allah, karena sesungguhnya kematian kita itu tidak gak janjian, istilah bahasa dalam ayat yang dibunyikan tadi itu. Nah, yang kemudian karena perkara besar sholat ini seolah-olah gampang, Allahu Akbar dan seterusnya yang hanya kita kerjakan 5 menit itu tidak bisa didirikan kecuali orang-orang illa alal khosiin. Sinten? Kecuali mereka yang khusyuk. Nah, yang khusyuk itu akhirnya fokus terhadap dialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di situ dengan ayat Al-Fatihah pertama kali adalah untuk hambaku, ayat yang kedua terakhir adalah untuk Allah itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku menyembah memohon pertolongan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut dan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan seterusnya.
Lantas kemudian Allah menjawab, Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita merenungkan hanya kepadamu ya Allah, aku bermohon dan aku meminta pertolongan. Maka ketika ada siapapun dan ada apapun di luar kendali kita, saat kita beraktivitas, kita nggak ada bapernya, kita nggak baperan. Dihasut nggih monggo, difitnah nggih ya wis manusia, diiri nggih ngoten, namanya sifat manusia. Maka seringkali kalau misalnya ketemu dengan orang-orang yang demikian, langsung baca Qul a'udzu birabbil falaq. Saya hari ini itu karena merasa ya, langsung tak bacakan mawon. Qul a'udzu birabbil falaq. Berangkat mriki niku nggih Qul a'udzu birabbil falaq, kali macet lho, kalau kok macet pasan. Ya, pas kebetulan jalannya ada perbaikan sehingga tadi agak telat itu. Alhamdulillah sakit kepanggih panjenengan standar. Nah, ditutup dengan kalimat di sini, wasta'inu bisabri wassalah wa inna lakabiratun ilal khasin, kecuali orang-orang yang kemudian khusyuk, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu ketika sholatnya itu dhanna, dia itu sudah sangat yakin. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia itu sudah yakin bahwa dia kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan bertemu dengan Allah, maka dia akan membenarkan, mengkhusyukkan dirinya dalam sholat itu. Dia tidak kemudian peduli dengan apapun yang sudah di luar sana. Maka sholatnya itu kita bemaukuta itu dalam rangka manusia itu diingatkan. Oh, waktu ini kalau kamu lupa sholat subuh, nanti bekerja lagi, lupa lagi sholat duhur, lupa lagi sholat asar. Jeda-jeda itu dalam rangka untuk kemudian kita selalu dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari surah Al-Baqarah ayat ke-44 hingga ke-46, dan kita senantiasa menjadi orang-orang yang dapat mendirikan sholat dalam kesabaran dan juga dengan secara khusyuk. Kira-kira semoga itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.